Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podsiap, podcast Ninis, Jenny, Dia, dan Awa. Baik, di sini saya sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya Jenny Dwi Kristianti, dan di depan saya ada dua narasumber, yaitu yang pertama Diva Fiatul Awatif dari kelas 11 DKV 1 dan Sadatu Niswa, biasa dipanggil Ninis, dari kelas 11 DKV 1. baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana sih awal mula kalian bisa masuk ke sekolah ini? Dari saya dulu ya. Awal mula saya bersekolah di sini tuh sebenarnya awalnya tuh saya nggak kepikiran ya mau sekolah di sini. Soalnya dulu kakak saya tuh SMA, jadi ibu saya tuh nyuruhnya tuh saya sekolahnya itu di SMA. Terus saya tuh bingung, akhirnya saya tanya ayah saya. Katanya ayah saya tuh disuruh SMK, terserah SMK-nya di mana. Disuruh nyari sendiri. Terus saya bingung lagi soalnya ibu saya nyuruh SMA, ayah saya nyuruh SMK. Terus akhirnya saya tanya ke kakak saya. Kakak saya malah nyuruh saya tuh ke pesantren, jadi saya tuh tambah bingung. Terus akhirnya saya tuh tanya-tanya ke tetangga sama saudara-saudara saya yang lulusan dari SMK sini. Terus saya tertarik dan saya disuruh kalau saya masuk ke SMK itu sama ayah saya tuh disuruh ambil jurusan informatika. Kemudian pas saya cari tahu di sini tuh ada jurusan desain komunikasi visual, akhirnya saya tertarik, terus saya daftar ke sekolah ini. Terus saya juga nyari tahu jurusan-jurusan informatika selain di kafe ya, ada RPL, terus ada TKJ, TI itu saya kurang minat, soalnya saya nggak begitu suka kayak ngoding-ngoding. Saya sukanya tuh gambar sama kayak desain-desain gitu. Jadi saya jurusan pertama saya yang saya cabangkan itu di desain komunikasi visual, dan alhamdulillah saya keterima di DKV dan di desain komunikasi visual 1. Gitu aja. Oke, baik. Kalau Mbak Ninis, gimana ceritanya bisa masuk ke sekolah ini? Kalau saya sih disuruh ayah saya ya, karena SMK ini kan tempatnya itu ada di sebelah jalan raya, jadi nggak kayak masuk ke pelosok-pelosok gitu. Kan saya nggak bisa naik sepeda ya kan, jadi nggak bisa ke pelosok-pelosok. Kalau ke sebelah jalan raya itu kan bisa naik angkutan. Nah kebetulan dari SMP itu saya kan sudah biasa naik angkutan umum. Jadi saya tuh sudah terbiasa gitu. Kalau mau ke sekolah naik angkutan itu sudah biasa. Kalau untuk jurusan saya itu milihnya karena apa ya? Kayak kelihatannya gampang aja gitu ya kalau di kafe, tapi nyatanya enggak. Gitu. Ya, Terus Ya gitu aja sih. baik. Bagaimana lika-liku Mbak Awa saat masuk ke sekolah ini? kaliku saya dulu awalnya saya tuh takut ya buat ke jalan raya. Saya bisa berkendara sendiri, cuma saya tuh takut ke jalan raya besar. Soalnya saya kan lulusan dari SMP Negeri 1 Purwodadi. Dulu itu sekolah saya pas SMP itu nggak ke jalan raya besar, cuma jalan raya biasa gitu loh. Terus awalnya tuh saya tuh takut lewat di lampu merah itu. Akhirnya lama-lama itu terbiasa. Pas masuk ke sini juga gitu. Saya tuh salah informasi pas ngisi data diri tuh, saya kira itu ditulis tangan, yang penting tulis tangannya itu rapi. Ternyata itu pas saya kasihkan ke data diri saya ke guru yang jaga MPLS itu, ternyata disuruh ngetik. Akhirnya saya tuh pas jam 1-an kalau nggak salah ya, jam 1 siang itu saya langsung pulang dan saya ngetik setengah jam udah selesai. Saya ngetik data diri saya print, langsung saya kasihkan lagi ke sekolah ini, jadi bolak-balik gitu loh. Kan saya kan dari Kecamatan Purwodadi, sekolah saya sekarang kan di Kecamatan Purwosari, jadi kayak keluar kecamatan gitu loh, kayak jauh, terus bolak-balik pas hari itu demi buat sekolah di sini. Terus itu apalagi itu jamnya tuh udah mepet, dikasih deadline jam 2 siang, sedangkan saya salah itu pas dikasih tahunya itu pas jam 1 siang. Jadi kayak montang-manting lah di situ, kayak bingung gitu, takut telat, takut gak keterima, mikir sembilan kali. Baik, kalau lika-liku Mbak Ninis saat masuk ke sekolah ini apa? Untuk saya, alhamdulillah saya diperlancar, nggak ada kendala apapun. Jadi saya itu waktu ngisi datanya itu dibantu sama kakak kelas alumni.
dari SMK sini juga. Jadi saya itu bisa gitu loh masuk tanpa ada lika-liku, alhamdulillah ya. Nggak ada kesalahan. Jadi langsung ke sini, langsung pulang, terus sudah deh gitu aja. Gimana ceritanya kalian bisa berteman? Iya. Awalnya kita kan dari SMP yang berbeda ya. Saya kan dari SMP Satu Purwodadi, Ninisnya dari Saya dari SMP 1 Wonorejo. kita tuh dari sekolah yang berbeda. Terus itu ketemu di SMK sini itu awalnya nggak kenal. Terus pertama-tama itu kita kenalnya tuh di mana sih? Di gedung G kalau nggak salah ya. Iya pas survei ya. Iya, survei tempat Survei di kelas kita itu. dipandu sama kakak MPLS-nya itu. Terus di situ sama kakak MPLS-nya itu disuruh kenalan kita. Jadi orang pertama yang saya ajak kenalan itu kebetulan ini, soalnya ada di samping saya. Terus habis dari situ, habis dari gedung G, terus kita ke lapangan kan ya. Iya. Itu foto bareng Iya. sama Ninis. Habis foto, terus kita minta WA mutualan Tukar gitu. WA. Soalnya besoknya udah nggak MPLS di lapangan lagi, nggak di lapangan sekolah maksudnya, tapi di luar lapangan. LBB ya? Maksudnya Iya, di lapangan lapangan luar, iya. yang di Bukan luar indoor. sekolah, bukan di indoor. Soalnya mau LBB dan itu hari terakhir apa bukan ya? Bukan. Hari terakhirnya Iya. ya. Jadi pas habis WA chattingan itu pas saya nyampe di lapangan besar itu mau LBB, orang pertama yang saya datangnya itu Nini. Sebenarnya dari SMP saya tuh banyak yang sekolah di sini, cuma kan nggak satu jurusan ya, mencar-mencar gitu. Apalagi kan LBB-nya disuruh yang satu peleton itu satu jurusan. Jadi yang saya kenal itu pertama itu ya Nini sini. Jadi dari awal saya datang itu sama Nini sampai makan siang itu sama Nini, terus pulang juga Iya. bareng-bareng sama Ninis. Terus habis LBB itu bersami ya. Iya, bersama. Tapi kita nggak satu tenda pas bersami. Kenapa kok kalian nggak satu tenda? Soalnya Kan itu sih pertenda itu harus kayak satu daerah gitu loh. Kita kan beda, ini dari Purwodadi, saya dari Wonorejo. Jadi satu tenda saya itu isinya anak Wonorejo semua. Sama kayak Mbak Diva ini, satu Purwodadi semua gitu. ya jadi 4 anak itu di dalam tenda itu isinya anak Purwodadi semua. Biar kita itu kalau nyewa tendanya itu gampang, sama komunikasinya gampang lah, kayak nggak jauh-jauh amat gitu. Terus Oke, nah terus kalian pas waktu pertama kali masang tenda itu ada kesulitan apa enggak? sulit banget ya Mas Oh, ya. banget, soalnya nggak pernah masang tenda. Iya, nggak pernah soalnya masang tenda sendiri. Iya. Kalau kamu gimana Nis? Kalau aku ya, waktu awal itu tenda itu kayak terbang-terbang gitu loh, kena angin. Karena masih ini ya nggak bisa Iya. nggak tahu caranya Iya. yang benar gitu kan. Jadi saya itu minta bantuan sama teman saya. Terus? Ya itu kan sudah bisa gitu loh masang, jadi dipasangin deh, terus bisa deh buat tiduran. Sama banget lagi, tenda aku juga kayak gitu, satu kelompok 4 orang itu nggak ada yang sama sekali bisa. Terus akhirnya kita minta tolong sama kakak pramukanya itu, lama banget masang tenda itu, tapi seru sih ya. Malamnya Iya, kan seru. kita api unggun bareng-bareng, Iya. terus ada lomba-lomba juga dari per kelas, per jurusan itu, ada yang nyanyi, ada nari, kok seneng banget bersama itu. Iya. Terus Terus habis bersama itu kan hari terakhir ya, terus akhirnya besoknya kan kita udah sekolah ya, Iya, tapi cuma iya. pakai seragam SMP, ya, masih pakai seragam SMP, dan yang datang duluan itu kebetulan tuh aku udah mikir mau duduk bareng sama Ninis di dalam kelas di gedung G itu. Iya. Akhirnya kita itu duduk di belakang sendiri pokoknya. Paling pojok. Ya, kenapa milih di bareng sendiri? biar bisa tidur nggak sih? Partner ini ya Mas. Dan alhamdulillah dari awal kenal dari disuruh kakak MPLS, terus mutualan WA, foto di lapangan, Iya. sampai sekarang itu masih jadi teman, udah hampir 2 tahun nih. Iya. Sudah lama dari masa. Ada ini nggak apa suka dukanya berteman? Apa ya Nis ya? Ya mungkin apa? Paling kalau dukanya pas nyembunyiin HP aja sih. Saya sampai berdet. Kok bisa sampai Sampai sobek ya.
itu rok saya itu sampai sobek karena HP saya itu disembunyiin gak tahu disembunyiin di mana, pokoknya itu posisinya itu di lab kelas 10 atau kelas 11? Kelas 10 guys. Kelas 10 kan kita dari kelas 10 di kampus 1 ke 11 di kampus 1 itu sama-sama terus ya. Iya. Satu bangku terus pas di lab itu habis saya tuh disembunyiin, terus saya tuh nyari sampai saya tuh nangis gimmick tapi pura-pura banget ya Ninis ya. iya emang itu suka duka pokoknya. Terus saya tuh gimmick nangis kayak kemana nih gitu, terus saya tuh kayak pura-pura jatuh gitu loh, ternyata rok saya tuh sobek. Terus itu dari itu kejadian yang nggak pernah saya lupakan karena itu jahat banget sih ini sih. Terus kalian pernah pergi keluar bareng nggak? Maksudnya kayak jalan bareng, gitu main bareng di luar sekolah? Kalau di luar sekolah jarang sih ya, Jarang kita sih, sama-samanya di iya. sekolah terus soalnya kan rumah kita jauh. Iya. Tapi pernah kayak acara sekolah kan ke kolam gitu. Iya, renang Berangkatnya gitu kan. bareng cuma nggak dari rumah di pertigaan Iya. sini. Kita kayak COD gitu. Jadian. Terus juga pernah pas Car Free Day ya, Miss, ya. Oh iya. Kayak janjian dulu. Pokoknya kita tuh kalau keluar main keluar di luar sekolah itu nggak pernah sama sekali saya jemput Ninis atau Ninis yang ke Pogal itu nggak pernah. Iya. Jadi kita tuh kayak COD gitu, di tengah-tengahnya di mana? Di Purwosari gitu. Jadi Ninis dari arah Wonorejo, kadang dianterin ayahnya, kadang naik angkutan umum itu Iya. COD di situ. Terus saya nunggu, sayangnya kita bareng-bareng ke Pandaan biasanya ya, Car Free Day di Pandaan itu hari Minggu pas pagi-pagi, terus pulangnya jam 10 itu sama saya turunin Ninis di Purwosari, saya nggak nganterin ke Wonorejo. jauh banget. Kasihan. Terus Mbak Awa pernah nggak main ke rumah Ninis? Atau Ninis pernah main ke rumah Mbak Awa? Pernah, tapi bisa dihitung jari ya, Iya. Miss, ya? Kayak Iya, satu atau dua kali gitu. Iya. Soalnya jauh banget. Itu pas kerekom Iya, kerekom apa gitu kelas 10 lupa. ya, lupa. Iya. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupain sih, kenal sama temen yang nggak expert bakal jadi temen gitu. Iya. Itu lika-liku kita menjadi teman. Baik, terima kasih Mbak Awa dan juga Mbak Ninis atas waktunya dan ceritanya yang sangat menarik dan seru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.